Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Hadir. Berarti hari ini sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nyang, silakan pimpin doanya. Iya, Kita Bu. Nah, ya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Wabillahi islami dina wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa nabiyya rasulah. wa Rabbi rasul zidni ilma Rabbi warzuqni fahma. ilma warzuqni Amin. fahma. Baik, alhamdulillah. Eh, Minggu kemarin, siapa yang masih ingat kita belajar materi tentang apa? Tentang Al-Quran hadis, Bu. Iya, Al-Quran hadis. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari Al-Quran? Ingat, Bu. Ya, Nyang, apanya? Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Iya, pinter. Ada lagi? Ada yang tahu lagi pengertian hadis? Apa itu hadis? Ada yang masih ingat? Ibu. Ibu, Ya, Nela, silakan. adalah lembaga hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penjabaran lanjut, Bu. Hadis juga segala perkataan, perbuatan, sikap, dan penetapan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Bu. Iya, baik. Pintar sekali Nyang dan Nela. Terima kasih sudah memberikan jawaban dan sudah mengingat materi minggu lalu. Berarti apa yang disampaikan minggu lalu sudah dipahami ya. Ya, Sudah, Bu. Bu. Oke, hari ini kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ada yang tahu ini materi tentang apa? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama baik bagi Allah. Pintar sekali, Nyang. Terima kasih. Nama-nama baik bagi Allah ada berapa? 99. Ya, ada 99. Dan di sini kita akan mempelajarinya tidak semua, tetapi hanya ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Sekarang Ibu tanya, ada yang tahu pengertian Al-Alim itu apa? Ada, Bu. Ya, apanya Al-Alim? Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, pinter. Kalau Al-Khabir apa Yuni? Maha memberitahu atau waspada, Bu. Iya, Diana. Pinter, benar sekali. Kalau Asami? Maha Allah mendengar. Maha mendengar. Ya Allah Maha mendengar. Kalau Al-Bashir? Allah Maha melihat, Bu. Ya Allah Maha melihat. Nah, di sini kita akan bahas tentang dalil tentang Asmaul Husna. Nah, di sini
ayat yang membahas tentang Asmaul Husna itu terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 8 yang berbunyi Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Kemudian juga terdapat lagi ayatnya yaitu walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzi yulhiduna fi asma'i yukhriju nama kanu ya'malun. Nah, ini adalah ayat yang membahas tentang asmaul husna. Nah, sekarang ini adalah hadisnya, hadis tentang asmaul husna yang kita bahas. Coba Diana, silakan dibaca bunyi hadisnya apa Diana? Ya, Bu. Yahfazu. Bu, nggak bisa bacanya karena ada huruf gundulnya. Oke. Artinya aja ya, Bu. La ahadu illa dakhalal jannah wa huwa watar yuhibu wataro. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Berarti 100 kurang 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Alim terlebih dahulu, yaitu Allah yang Maha Mengetahui. Di sini Al-Alim itu Allah Maha Mengetahui, bahwa Allah memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Dapat diartikan bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Nah, ini adalah contoh Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Berperilaku, yaitu rajin belajar, tidak berprasangka buruk kepada Allah, merenungi ciptaan Allah, dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Selanjutnya, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Allah Maha memberitahu. Ya, Allah Maha Allah Maha memberitahu. Apa contohnya? Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk detail-detailnya. Ya, betul sekali. Kemudian Allah selalu memperhatikan dan tidak Allah ada selalu- yang luput dari pengawasannya. Kemudian Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia termasuk yang tersembunyi. Nah, sekarang ini contoh Asmaul Husna yaitu Al-Khabir. Teliti dalam menyelesaikan tugas dan mengerjakan soal dan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian berperilaku jujur dalam perkataan dan perbuatan. Lalu ikhlas dalam berbagi ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kemudian belajar mengelola uang jajan, ini termasuk bahwa kita beriman kepada Asmaul Husna yaitu Khabir. Al-Khabir. Nah, sekarang As-Sami. As-Sami yaitu berarti Maha Mendengar. Allah itu Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta. Walaupun sekecil apapun suara itu, Allah Maha mendengar. Nah, ini contoh perilaku Asmaul Husna yaitu As-Sami.
Kita diperintahkan untuk menjaga lisan dari perbuatan tercela, kemudian menyebarkan kebencian dan berbicara kotor. Lalu kita harus mendengarkan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kotor dan tidak bermanfaat. Kemudian memilih dan memilah mana yang boleh didengarkan dan mana yang tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Al-Bashir, yaitu Allah Maha melihat. Lihat. Allah Maha melihat segala sesuatu, bahkan yang lembut dan sekecil apapun di langit dan di bumi dan seluruh alam semesta. Semuanya Allah bisa melihat. Nah, ini adalah contoh dari Asmaul Husna Al-Bashir, yaitu Allah Maha melihat. Kita harus menjaga perbuatan di mana saja dan kapan saja. Kemudian tidak menggunakan panca indera. Kemudian memiliki pandangan ke depan sehingga mampu secara bertahap mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Lalu ini adalah hikmah kita beriman atau mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui bahwa tidak ada selain Allah, semuanya adalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian menekankan kesombongan dalam diri, menggunakan Asmaul Husna dalam setiap doa, mendapatkan pahala yang besar bila menghafal dan menghayati dalam beramal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya? Sudah paham semua? Mudah-mudahan Bu paham. Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih tugas kelompok. Ibu sudah membagi jadi 4 kelompok ya. Nah, di sini tugasnya ini sudah Ibu bagi kelompoknya dan tugas-tugasnya silakan dikerjakan. Nah, nanti presentasi per kelompok. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Oke. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kelompok 1 presentasikan. Yuk. Ini hasilnya sudah dikumpulkan, Ya, Bu. silakan. Yuni sebagai ketua kelompoknya. Silakan presentasikan. Atau Yesi? Saya, Bu. Ya. Jadi hasil kerja kelompok yang kami lakukan dengan soal membaca dan memahami makna serta tafsir Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir itu hasilnya yaitu bahwa Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Maknanya Allah maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun tersembunyi. Ilmunya mencakup segala hal di alam semesta. Kalau Asami yang maha mendengar, maknanya Allah maha mendengar segala ucapan, doa, dan bisikan hambanya tanpa ada yang terlewatkan. Untuk yang selanjutnya Al-Basir, Bu. Ya. Yang artinya yang maha melihat. Dengan makna Allah maha melihat semua hal di seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Untuk selanjutnya yang terakhir itu Al-Khabir, Bu. Yang artinya maha mewaspadai atau maha teliti, yang bermakna bahwasannya Allah itu maha teliti terhadap segala sesuatu dan tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengetahuannya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kelompok 1 yang sudah diwakilkan oleh Yesi. Jawabannya bagus sekali. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Winda atau Diana? Iya, Bu. Ya, silakan presentasikan kelompok 2 tugasnya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang contoh
contoh penerapan Asmaul Husna Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jawabannya, Al-Alim, maha mengetahui, contohnya keluarga itu saling belajar ilmu agama bersama keluarga. Misalnya membaca Al-Quran atau belajar hadis. Di Ya. sekolah rajin belajar dan mencari ilmu pengetahuan agar menjadi siswa yang berprestasi. Di masyarakat berbagi ilmu yang bermanfaat dengan mengajar atau membantu orang lain memahami sesuatu. Asami maha mendengar, contohnya di lingkungan keluarga mendengarkan keluhan atau cerita anggota keluarga dengan empati. Sekolah menjadi pendengar yang baik ketika teman bercerita tentang masalah atau kebutuhannya. Di masyarakat mendengarkan nasihat dan masukan dari orang yang lebih berpengalaman atau bijaksana. Al-Basir dari keluarga menjaga kebersihan dan kerapian rumah sebagai bentuk kepedulian. Di sekolah mengawasi lingkungan sekolah agar tetap bersih dan rapi. Di masyarakat mengenali kondisi sekitar dan membantu orang yang membutuhkan, misalnya tetangga yang sakit atau yang lagi kesusahan. Al-Khabir yang maha teliti, contohnya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap pekerjaan seperti memastikan kebersihan rumah, di sekolah mengevaluasi hasil belajar dan kedisiplinan diri yang masyarakat teliti dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas agar hasilnya lebih bermanfaat. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Winda. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Jawabannya Terima bagus kasih. sekali, sama dengan kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 3. Ya, Nyang. Silakan presentasikan kelompoknya. Ya Bu, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari masalah mencari kisah Nabi atau tokoh Islam yang relevan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Jadi jawaban kami untuk Al-Alim yang maha mengetahui dari kisah Nabi Sulaiman. Allah itu memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman sehingga ia mampu memahami bahasa binatang dan memimpin umatnya dengan bijaksana. Kemudian untuk Asami yang maha mendengar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Allah yang maha mendengar doa hambanya menyelamatkan Nabi Yunus. Lalu untuk Al-Basir artinya yang maha melihat itu dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah melihat kesulitan yang dialami Nabi Musa dan kaum Bani Israel ketika diperbudak oleh Fir'aun lalu menolong mereka melalui mukjizat laut yang terbelah. Dan yang terakhir Al-Khabir, artinya yang maha teliti itu dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketelitan Nabi Yusuf dalam merencanakan strategi menghadapi masa paceklik di Mesir. Ini menunjukkan sifat teliti dan cermat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, Itu Nyang. Bu presentasi dari kami. Ya, terima kasih. Ya Bu. Jawabannya bagus sekali. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut ya. Kelompok terakhir, kelompok 4. Tuti. Ada Tuti? Tuti diwakilkan Bu. Ya, Nela, Kalau silakan. wakilnya. Kelompok 4, Nela. Kelompok 4. Silakan dibaca. Rencana kegiatan untuk menerapkan nilai Asmaul Husna tersebut, yaitu rencana untuk menerapkan nilai Asmaul Husna Al-Alim, membuat perpustakaan mini di kelas, mengadakan sesi berbagi ilmu, misalnya siswa bergantian menyampaikan materi yang mereka kuasai. Yang kedua, Asmi membuat kampanye mendengarkan keluhan teman dengan empati melalui diskusi poster nyata, menyelenggarakan sesi khusus berbagi cerita di kelas di mana setiap siswa diberikan. Yang ketiga, Basir melakukan pantauan kebersihan di kelas dengan membuat jadwal piket harian, menyusun kebersihan untuk lingkungan tetap terjaga. Yang keempat, Al-Khabir menyelenggarakan evaluasi
kegiatan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan, membuat tabel monitoring kegiatan siswa, misalnya kehadiran, perhatian tugas, dan disiplin. Seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4, kita kasih hapus dulu. Oke, semuanya sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Nah, nanti ada tugas ya di rumah. Tugas di rumahnya itu yaitu nanti membuat poster tentang Asmaul Husna, yaitu kelompok 1 Al-Alim, kelompok 2 Asami, kelompok 3 Al-Bashir, dan kelompok 4 Al-Khabir untuk tugas di rumahnya. Sampai di sini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari? Ada, Bu. Ya, silakan Nyang. Allah itu memiliki 99 Asmaul Husna atau juga 99 nama-nama indah atau baik bagi Allah. Nama-nama itu cerminan dari perilaku Allah terhadap hambanya. Karena itu, jika nama-nama tersebut kita sebut dengan suatu permohonan, pasti akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita. Iya. Itu, Bu. Di sini kita sudah mempelajari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Jadi, apabila kita ingin dekat dengan Allah, maka kita harus memperbanyak membaca Asmaul Husna ya. Yaitu Asmaul Ya, Husna Bu. itu yang berjumlah 99. Harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai di sini materi kita sudah selesai dan tugasnya jangan lupa ya, sudah Ibu kasih tadi tugasnya. Nanti dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya tugasnya. Ya, Bu. Baik, Ibu rasa materi kita sampai sini dulu karena jamnya sudah siang. Kita tutup bersama materi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Yuk kita baca bareng-bareng. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa diterima ilmu yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.